tajrihul amaliyah. Tajrihul amaliyah itu ngacak-ngacak tubuh manusia untuk belajar operasi. Boleh nggak melakukan itu untuk pembelajaran? Nah, ulama memang berbeda pendapat. Tapi banyak ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena dengan merusak satu jenazah, satu mayit, maka akan menyelamatkan ribuan manusia. Boleh. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adam nafa'a bihi bi'ilmihi fid dharain amin. Fal kullatani, maka air dua kullah itu la tanjusu, tidak akan menjadi najis bimujarradi mulaqatin najasati, dengan sebatas terjatuhnya najis. Bal bit taghayyuri biha, melainkan dengan taghayyur, berubah, biha di dalam itu, biha dengan itu najasah. Walau yasiran, walaupun sedikit, karena yang kita bicarakan adalah air dua kullah. Jadi fal kullatani la tanjusu, maka air dua kullah itu tidak menjadi najis bimujarradi mulaqatin najasati, dengan sebatas tercampurnya najis. Bal bitaghayyuri, melainkan dengan perubahan, biha dengan itu najis, walau yasiran, walaupun sedikit. Jadi baru najis dia. Jadi ada taghayyur, najis. Tapi kalau tidak ada taghayyur, dia tidak najis. Tapi ini hukum ikhtilaf ya. Kalau ente bedah hukum ini di kitab-kitab ikhtilaf, salah satu contoh gini. Air Nabi SAW mengatakan begini, "Idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabath." Kalau air sudah sampai dua kullah, idza balaghal ma'u qullataini, kalau air itu sudah sampai dua kullah, lam yahmilil khabath, dia tidak akan pernah bisa menanggung khabath, artinya terpengaruhi dengan najis. Nah, ada pendapat ini apa? Kalau air lebih dari dua kullah, ada najis pun tidak najis. Ada pendapat banyak intinya ya. Makanya kolam lele yang kemarin tuh, kolam lele itu yang mau wudu pakai kolam lele. Atau nanti asar kita praktek wudu pakai kolam lele. Inti nggak tahu beberapa pesantren di luar air kayak di kolam lele itu berebut buat mandi, buat apa? Ente di sini makanya mesti bersyukur, maksudnya mesti bersyukur sama Allah, habis wudu, habis mandi bersyukur. Nah kemudian apa? Tsumma inzala, kemudian kalau hilang at-taghayyur, berubah binafsihi, dengan dirinya, hilang dengan dirinya. Air dua kullah tadi tercampur najis, kemudian berubah. Akhirnya apa? Tsumma inzala, kemudian kalau hilang at-taghayyur, perubahan, binafsihi, dengan dirinya, au bima'in, atau dengan ditambah air, tohuro, maka suci itu air. Au binahwi miskin, atau ditambah dengan misik, au bikhallin, atau dengan cuka, au biturabin, atau dengan tanah, fala, maka tidak. Kenapa? Karena misik sama khol sama turab bukan yuzil, bukan menghilangkan, tapi yastur. Yastur itu apa? Menutupi. Beda antara menghilangkan dengan menutupi. Paham tidak? Nah. Kemudian wadunahuma, dan di bawah dua kullah, huma isim dhamir kembali kepada kullatain. Duna ay di bawah, wadunahuma, dan di bawah dua kullah, yanjusu, menjadi najis itu dunahuma, di bawah dua kullah, bimujarradi mulaqatin najasati, dengan sebatas terjatuhnya najis, wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena airnya kurang dari dua kullah. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana? Illa ayyaqa'a, terkecuali kalau terjatuh, fihi, di dalam air tersebut, najisun, najis, la yarahul basar, yang tidak la yarahu, yang tidak bisa melihat kepada itu najis, al basaru, pandangan. Ini yang dimaksud najis ma'fuat. Ini yang dimaksud najis ma'fuat. Kemarin dicoba apa lupa? Najis ma'fuat itu? Wala bima'i mutlaqin halat hu'in najasa wa bilgulatan. Terus bukan yang ma'fuat kemarin apa? Apa awalnya itu yang ma'fuat? Wastasni maitan,
damuhu lam yasiri aw la yura bitarfi. Syuf kalimatnya lihat. Wastasni maitan damuhu lam yasiri aw la yura bitarfi lam yahsuri. Sayang, inti namanya siapa? Inti namanya siapa? Siapa namanya? Akbar. Ahmad. Masya Allah. Ahmad, kalau nguap tutupin pakai tangan kiri, sunnah. Alhamdulillah. Santri ini yang besar juga kadang-kadang mana tuh sih itu? Nah, inti pernah nguap tuh nggak ditutup. Alhamdulillah. Nguap doang sampai susah tuh. Akhirnya yang kecil-kecil ngikutin ente tuh. Nguap itu, wah, tutup cepetan. Alhamdulillah. Wildan juga waktu di dapur ente nguap nggak ditutup ente. Tutup. Mestinya nanti siapin garam, bantulah. Siapin garam nanti. Siapapun yang di majelis nguap nggak ditutup, masukin garam coba. Ahmad, ini dari mana Ahmad? Cigombong. Nguap. Biar nanti orang Cigombong kalau nguap ditutup. Dakwah itu bukan bisa ceramah doang, nguap tutup. Alhamdulillah, nguap terbiarin, manteng, wah. Setan di depan, ini keledai, ini lihatin. Dia tepuk tangan, lihatin keledai. Jangan. Ustaz kadang-kadang kalau lihat santri nguap, kemudian nggak nutup, Ustaz tuh kayak, mana sih santri? Perkara gampang aja sampai susah. Jangan begitu Hanif. Tangannya jangan begitu, ke bawah ya. Kemudian apa waladi? Illa ayyaqa, terkecuali kalau terjatuh fihi di dalam air najisun, najis la yarahu, yang tidak melihat kepada najis al-basaru, pandangan mata. Kalau mata nggak melihat, ini namanya najis ma'fuat, alladzi la yudrikuhul basar, yang tidak melihat kepada najis mata. Contoh gini, Isma. Ini bicara contoh nih, misal. Ini misal contoh. Ada lalat waladi lagi nongkrong. Cuman sayang nongkrongnya bukan di warung. Alhamdulillah nongkrongnya di kotoran kerbau. Alhamdulillah. Nongkrong, ini kotoran kerbau nih, itu si lalat nongkrong di situ, nongkrong. Kan dia nginjek kotoran kerbau. Dia terbang, nyemplung di air sebentar, di ember air ente. Plek, pergi lagi dia. Nyuci kaki di situ. Sedangkan kan kakinya tadi nggak pakai sendal. Dia nginjek apa? Nginjek apa dia? Kotoran. Berarti ada najis nggak? Ada. Tapi mata bisa melihat nggak? Nggak, karena saking kecilnya. Ini dimaaf. Walaupun airnya cuma sedikit. Illa ayyaqa fihi najisun la yarahul basar. Makanya di situ disebut wastasni maitan damuhu lam yasili. Yang dimaafkan pertama adalah bangkai yang darahnya tidak mengalir. Seperti apa? Cicak, apalagi lalat, apalagi kecoa. Paham tuh lah? Itu kalau jatuh ke wadah nggak najis. Padahal dia bangkai karena dimaaf. Kecuali, tapi dengan catatan tidak disengaja. Kalau disengaja mah ada kecoa mati diambil. Najis itu mah. Kenapa? Karena amdan, disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, itu tidak apa? Itu tidak najis. Walad. Ta'al. Ati hada min shan talib al-marid hada. Miskin. Alhamdulillah. Paham? Itu dimaaf. Wastasi maitan damuhu lam yasiri. Terus aw la yura bitarfi lam yahsuli. Aw la yura bitarfi, atau najis yang tidak terlihat dengan mata, itu juga maafu. Makanya kalau ente pergi ke masjid Jumat nih, kayak Ustaz kan pakai baju putih. Ini kita pergi ke masjid Jumat nih, lagi jalan, ada kotoran kerbau, banyak deh. Kerbaunya lagi ini mencret, banyak. Pas ente lewat ke situ, itu di atas kotoran kerbau banyak lalat lagi nongkrong. Lagi ngobrol, lagi ngopi, lagi apa macam. Kafe lah itu ya. Kafenya si lalat.
Pas ente lewat, waladi, ente lewat, itu lalat berterbangan semuanya sampai ke baju ente. Sampai ente lihat, aduh, bintik-bintik putih nih. Maksudnya bintik-bintik cairan. Kan udah jelas itu. Dari kakinya si lalat yang nempel ke nya si kerbau ke sini. Bagaimana ini? Najis. Najis. Tapi dimaafkan. Kenapa? Aula yura bitarfi lamma yahsuli. Karena najisnya masuknya itu tidak terlihat oleh mata, makanya dimaafkan. Makanya di sini illa ayyaqa terkecuali terjatuh fihi di dalam air najisun najis la yarahu yang tidak melihat kepada itu najis al basaru pandangan. Au maitatun atau maitah itu apa? Bangke. Lada malaha yang tidak ada darah kepada maitah sailun mengalir. Alhamdulillah sailun mengalir. Semangat. Ada orang punya air sedikit, jatuh bangke ke situ. Orang ini mikir, ini bangke termasuk darahnya mengalir apa tidak? Karena ketahuan mengalir apa tidak, bangke itu hidup-hidup dipotong. Ngalir berarti ini bangke berbahaya, artinya membuat air najis. Tapi kalau bangke dipotong anggota tubuhnya nggak ngalir darah, nah ini bangke ketika dia masuk ke dalam wadah, dalam air, itu tidak membuat najis. Nah sekarang ada orang ragu-ragu, aduh ini bangke termasuk mengalir darahnya apa enggak ya? Aduh gimana ya, ya Allah. Udahlah, cari binatang kayak begini hidup-hidup kita potong aja buat ngetes mengalir apa enggak darahnya. Boleh nggak begitu? Menurut Imam Ibnu Hajar nggak boleh. Syekh Imam Ibnu Hajar mulajus. Karena itu tajrih, itu menyakiti. Terus hukumnya bagaimana? Kalau ada yang diragukan apakah ini termasuk bangke yang darahnya mengalir apa tidak ketika hidup, maka posisinya dihukumi kepada darah yang tidak mengalir. Tapi ulama-ulama lain boleh, seperti Imam Ghazali, Imam Khatib Asy-Syarbini, Imam Ramli mengatakan boleh. Untuk mengenal hukum boleh satu binatang itu hidup-hidup dipotong. Untuk apa? Untuk mengetahui hukumnya nih bagaimana. Ente cicak itu sudah nggak perlu dibuktikan. Cuman cicak ketika hidup patah dia tubuhnya mengalir nggak darah? Enggak. Kecoa ente potong mengalir nggak darah? Enggak. Ketika dia jadi bangkai masuk ke dalam air kita yang sedikit itu nggak najis. Dimaafkan dalam agama. Makanya itu kaitan dengan masalah itu sih, kaitan dengan masalah tajrihul amaliyah. Tajrihul amaliyah itu ngacak-ngacak tubuh manusia untuk belajar operasi. Inti dokter ahli bedah itu, jangankan dokter. Kalau dokter ahli bedah udah jelas itu mah perawat rumah sakit. Itu kalau mereka kuliah di universitas kesehatan untuk menjadi perawat rumah sakit, itu satu kali mereka belajar beli mayit satu. Dipotong-potong mayit itu. Ini dibelek, oh ini tenggorokan begini, ini urat begini, ini dibelek di sini, jantung tuh di sini. Ini karena kalau nggak praktek begitu, mereka mau tahu gimana? Kalau dokter lulus belum pernah ngebedah, terus mau ngebedah gimana ente? Ada yang perlu dioperasi karena perutnya gimana? Ya udah, kita lihat dulu aja dioperasi belek. Nggak ada ini cari, kan nggak bisa begitu. Mereka harus sudah tahu usus buntu ada di mana, usus nyambung ada di mana, kantong kemih ada di mana. Itu dia belajar. Nah belajarnya itu kan dibejek-bejek. Operasi mata, emang gimana operasi mata? Pertama latihan, mata itu segede apa sih? Ngeluarin mata kayak gimana? Di mana dipotongnya? Kulit mana biar mata itu keluar? Dipotong, seret. Itu kan mayat itu kan tubuh manusia rusak itu. Boleh nggak melakukan itu untuk pembelajaran? Nah, ulama memang berbeda pendapat. Tapi banyak ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena dengan merusak satu jenazah, satu mayit, maka akan menyelamatkan ribuan manusia. Boleh. Karena kalau nggak begitu mau tahu gimana? Dokter mau tahu gimana? Ini di sini, kalau misalnya ada ngembung di sini gede. Dokter tuh sudah tahu, oh di sini tuh ada urat ini, dipegang sama dia. Oh bukan uratnya, oh bukan, oh iya, ini kelenjar katanya sini. Cukup kulitnya disobekin, keluarin, potong. Karena nggak ke urat. Dia sudah belajar ngebelek dulu nih, ada apa di dalam.
Ini di sini. Itu dipotong di sini, Beb. Buka ini, Beb. Oh, ini tuh begini, oh lidah tuh begini, oh begini, oh dipotong. Emangnya itu, makanya dokter itu jangan gegabah, itu jangan ngomong-ngomong dokter apaan, nggak bisa. Mereka itu belajar dengan ilmu, pengetahuan. Kayak misalnya contoh ini, afwan di perut ini kan ada macam-macam. Kalau dokter nggak belajar, nggak ngebuka, mana tahu. Buka itu perut itu dipotong. Makanya kenapa kuliah kedokteran mahal? Ya karena bahan bakunya mahal-mahal. Makanya bahan prakteknya mahal. Tapi belinya mayit, bukan orang hidup diculik, ditangkap, dipotong-potong, bukan. Belinya mayit. Biasanya mayit-mayit yang tidak dikenal biasanya. Ada mayit yang tidak dikenal, nah itu biasanya diapain? Ini apa? Dijual, dibelek nanti. Jadi buat praktek. Makanya kalau kita nemu orang mati, ya bawa aja ke pesantren, kita belek buat belajar. Belajar apa ente? Kalau santri mungkin buat belajar mandiin mayit. Nyari yang asli, ada orang mati nih, udah bawa aja ke pesantren buat latihan dulu. Latihan mandiin tapi mayit asli. Baik. Jadi apa? Jadi waladi itu tajrih, masalah itu juga sama, ikhtilaf ulama. Itu yang paling bagus pembahasan itu di kitab Syarah Yaqutun Nafis, bagus. Jadi mengumpulkan pendapat-pendapat masalah juruh, melukai orang, mengacak-ngacak mayit, juthah. Juthah itu bangkai manusia. Juthah, nanti ibaratnya itu juthah, bangkai manusia. Potong-potong waladi. Alhamdulillah min dzalik. Ya mudah-mudahan yang belajar kedokteran Allah kasih sabar, Allah kasih ilmu ya. Seperti apa contohnya? Au maitatun ladama la sailu, seperti apa? Kadzubabin, seperti dzubab. Dzubab itu apa? Lalat. Dzubab. Dzubab itu lalat. Dzubab itu dari dua kata. Ulama bilang dzubab, lalat itu dari dua kata. Dzubab. Dzub artinya dzub itu pergi kamu. Bab datang lagi dia. Zubbab, zubbab, zubbab. Makanya disatuin jadi zubab. Zub itu pergi. Bab, roja. Artinya bab, bimana baba yabu, bimana roja. Datang lagi. Makanya zubab itu binatang yang ngeselin. Tidur orang. Datang lagi. Makanya disebut apa? Zubab. Zubab. Makanya nanti di neraka itu binatang yang paling banyak dzubab. Kenapa? Karena dia di neraka bukan disiksa sama Allah. Dia itu ditambahkan oleh Allah menjadi salah satu alat untuk menyiksa. Coba orang sakit didatengin sama dzubab, lalat gimana? Kesel nggak? Dia datang lagi dia. Sampai diteplok sana, teplok sini. Dia dzubab. Alhamdulillah. Cuman kalau ke tubuhnya Nabi nempel nggak? Enggak. Wa ma waqa'at dzubabatun fi jismihil hasani lam yahtalim qad tutaha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dzubabatun fi jismihil hasani. Wa ma waqa'at dzubabatun, enggak pernah singgah lalat itu di tubuhnya Nabi Muhammad fi jismihil hasan. Kalau di tubuh kita lalat kan nongkrong mulu kan. Lalat. Beda burghus. Kalau burghus itu nyamuk. Burghus, nyamuk juga sama. Nyamuk itu dua kata, bur sama ghus. Ghaus. Bur itu kebaikan. Ghaus artinya penolong. Kenapa? Karena nyamuk ini binatang yang Allah kirim kepada manusia sebagai pembantu dan penolong. Apa membantu? Pertama, dia nyedot darah penyakit. Makanya kalau sudah disedot sama dia gatel, karena darah penyakit yang keluar. Yang kedua, ghaus, dia menolong. Apa? Orang-orang yang tidurnya susah, itu sama nyamuk digigitin. Lihat, jam 4. Allah salat wa ta'ala. Ghaus, makanya disebut burghaus. Bahasa Arabnya nyamuk itu burghaus. Burghaus itu kebaikan dan penolong. Apa kebaikannya? Ngambil darah penyakit. Apa pertolongannya? Membantu orang-orang yang tidur supaya apa? Supaya bangun.
Ya, burghaus. Baik. Kemudian waladi, kalau sudah masuk maitatun ladama halasailun, kadzubabin seperti dzubab wa nahwihi dan seumpama dzubab, fala yadurru maka tidak membahayakan. Wasawaul jari dan baik air tersebut mengalir, warraqidi dan air menggenang, sama aja. Fa in kuthira kalau diperbanyak, al-qalilu air yang sedikit, an-najisu yang najis, fabalagha maka sampai itu air sedikit kullataini kepada dua kullah, wala taghayyura dan tidak ada perubahan, tahura maka suci air tersebut. Begitu, dijelas ini. Jadi kalau ada air seember, ente punya air seember, ada bangkai tikusnya, ada bangkai tikus berapa? 20 ember, gabungin aja sudah. Nanti dia kan jadi air banyak. Kalau sudah jadi air banyak, lihat ada bau bangkai nggak? Nggak ada, Ustaz. Tadi kepas seember masing-masing bau bangkai, sekarang mah nggak ada. Bagiin lagi seember, jadi suci nggak? Jadi suci. Itu metode mensucikan air yang mutanajis, bukan air najis. Kalau air najis itu air yang zatnya memang najis, sampai kiamat nggak akan suci. Seperti air kencing, itu najis. Itu air najis, najasah. Tapi kalau air seperti kita, masuk najis, itu namanya mutanajis. Air bersih menerima najis. Wal muradul yang dimaksud bitaghayyuri dengan berubah, bitahiri dengan sesuatu yang suci, au bin najisi atau sesuatu yang najis, imma launu, imma yang berubah itu warnanya, awit ta'mu atau rasanya, awir rihu atau baunya. Paham tak? Jadi seperti itu waladi. Jadi yang dimaksud perubahan-perubahan yang dibahas di awal, baik perubahan dengan sesuatu yang suci atau perubahan dengan sesuatu yang najis, yang dimaksud perubahan adalah berubah di dalam rasa, warna dan bau. Makanya isma' auladi, isma'. Wudu itu kenapa disunnatkan kumur-kumur? Padahal apa urusannya dengan kumur-kumur? Kenapa wudu itu disunnatkan menghirup air di hidung? Karena salah satu manfaat dari pekerjaan sunnah itu bisa mendeteksi air ini berubah apa tidak. Karena kalau ente lihat, oh ini air biasa aja, pas ente makan, asin amat. Nah, terdeteksi nggak dengan lisan? Terdeteksi apabila berubahnya dari sisi rasa. Apabila dia berubahnya dari sisi aroma, baunya, maka yang mendeteksi apa? Hidung. Kalau berubah warna, yang mendeteksi apa? Mata. Makanya Allah kasih lihat kita mata ke air supaya ngelihat ada berubah nggak? Oh nggak ada. Sekarang perubahan air ini dengan mata selamat, artinya dia tidak berubah. Mungkin dengan rasa, karena mata tidak bisa apa? Merasa. Akhirnya dengan air apa ini berubah ini? Kok rasanya begini sih? Ketahuan. Ternyata pas dikumur-kumur biasa aja, normal air kayak biasa. Di hidung pas diginiin. Airnya buang-buang nih. Bau nih air, kedeteksi sama ini. Makanya ada hal-hal sekecil apapun jangan inti anggap sepele, jangan. Jangan. Ada tujuannya. Inti tahu nggak Zik? Kalau orang minum tuh suka begini. Ustadz Qasim pegang gelas, Ustadz pegang gelas suka gini. Treng gitu. Itu tujuannya apa? Itu tujuannya treng. Apa sih ngomongnya nggak begini? Tos mah ini, tos. Apa cheese? Masa cheese? Bersulang. Jadi Ustadz punya gelas nih. Jadi Zik punya gelas, kita minum. Ayo Zik. Treng gitu. Trek gitu. Minum. Itu sebenarnya ada manfaatnya juga. Kali-kali santri minum mesti begitu. Treng. Treng. Tapi jangan kenceng-kenceng, gelas pecah gimana? Nah, misalnya trek. Ada manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu berbagi. Inti kalau minum teh nih, ini minum teh nih. Teh ini. Inti kalau minum teh, mata memandang enak nggak? Ini teh bagusnya.
Aroma tercium nggak? Tuh wanginya. Diminum. Kebagian nggak lisan? Dari nikmatnya teh kebagian nggak? Lisan kebagian. Hidung, mata, telinga kebagian nggak? Enggak. Berarti apa biar kebagian? Gelasnya trek. Oh. Jadi semua kebagian. Ini, wah ini nggak tahu sih. Kebagian. Kalau ente nggak begini mah, cuman mulut doang. Mulut kan ngerasa, enak ini teh. Kak hidung ngerasa nih, wangi ini teh apa sih kok wangi begini? Mata memandang merahnya itu cakep. Ini beli teh di mana sih? Warnanya itu. Telinga ngomong apa? Aneh dong bagi. Agak denger dia. Teh kan nggak kedengeran. Minuman, gelasnya diciumin sama gelas lain. Gelas. Oh stop. Enak ternyata gelas yang ada tehnya enak dah kebagian. Bolehlah nanti santri begitu. Ada-ada aja. Kemudian selanjutnya waladi wayundabu. Wayundabu dan disunnatkan taghtiyatul ina'i menutupi wadah. Wa yusannu taghtiyatul ina wal murad wa yundabu taghtiyatul ina. Tuh, sunnat waladi kalau kita punya wadah itu ditutup. Sunnat. Lailan wa nahara, baik itu siang maupun malam sunnah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khammiru al-aniyata walau an ta'rudu 'alaiha 'uda. Tutupilah wadah-wadah kalian walaupun kalian membentangkan satu kayu di atasnya. Paham tidak? Itu dia Isma waladi. Ini penting nih, nanti dicatat. Wa faidatu dzalik min thalathati awjuh. Faidah menutupi wadah di malam ataupun di siang dia dari 3 sisi. Pertama, ma tsabata fi sahihain an Rasulillah. Hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Nabi Muhammad annahu qala, Nabi mengatakan, fa inna syaitana la yahillu siqaan wa la yakshifu ina. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan pernah menghalalkan sesuatu air minuman yang dan dia tidak akan membuka. Artinya gini, wala yakshifu inaan, dia tidak akan membuka wadah. Jadi kalau air ditutup, maka setan itu tidak akan membuka dan ikut meminumnya. Tapi kalau wadahnya itu terbuka, setan ikut apa? Ikut meminumnya. Yang pertama. Yang kedua, ma jaa fi riwayat li Muslim. Qala fi sanah, kata Nabi, qala berkata Nabi, fi sanati, di dalam 1 tahun, lailatun, ada 1 malam. Jadi kata Nabi di setiap tahun itu ada 1 malam, yanzilu fiha waba, turun di malam itu waba. Waba itu penyakit. Lam yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita, laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba. Kata Nabi, di malam itu turun penyakit itu yang tidak pernah melewat penyakit itu ke suatu wadah kecuali dia akan masuk. Kecuali dia akan masuk. Kecuali lagi kalau wadah tersebut ditutup. Paham tidak? Yang ketiga, tujuannya apa? Siyanatuha 'anil najasah wa nahwiha. Yang ketiga itu adalah manfaatnya menjaga isi dari hal tersebut dari terjatuhnya najis. Jadi disunnahkan menutupi wadah itu ada 3 wajah. Pertama tadi supaya syaitan tidak ikut minum atau tidak ikut makan makanan kita. Yang kedua, menjaga dari jatuhnya penyakit ke dalam makanan tersebut. Yang ketiga, menjaga supaya tidak terjatuh najis. Apa di Zubad apa? Di Zubad kan? Wa yustahabbu Zubad. Wa yustahabbu fil awani
Ah, at-taghtiyah walau bi'udin hutta. Ente mah bukan tuh. Zubat. Jadi kalimat-kalimat di Umdah kita padukan dengan zubat. Jadi nanti nggak asing lagi zubat itu di mulut kita, di telinga kita. Apa? Wa yustahabbu fil awani taghdiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Coba ente lihat ya. Wa yustahabbu fil awani taghdiyah, wa yustahabbu dan disunatkan fil awani di dalam wadah-wadah at-taghdiyah menutup. Walau bi'udin, walaupun dengan kayu hutta yang dibentangkan fawqa aniyah di atas wadah. Walau bi'udin hutta fawqa aniyah. Walau bi'udin hutta fawqa aniyah. Wa yustahabbu fil awani taghdiyah walau bi'udin hutta fawqa aniyah. Alhamdulillah. Coba dah. Terus bait setelahnya apa? Ishtibahi. Itu masalah bab ijtihad itu. Wa yataharra al-ishtibahi tahiri. Itu masalah ijtihad. Taharra itu ay ijtihad. Taharra bimana ijtihad. Baik. Sudah. Jadi apa? Wa yustahabbu fil awani taghdiyah walau bi'udin khatta fawqa aniyah. Disunnatkan di dalam awani at-taghdiyah walau bi'udin khatta fawqa aniyah. Oke, di sini dah. Kalau waqaf ya. Nah, ini sudah masuk tuh Isma. Isma. Di zubat itu arah jalannya sama dengan di kitab. Barusan kita sudah awani. Sekarang masuk ke mana tuh? Falau waqa'a fi ahadil ina'aini najisun tawadda'a min ahadihima bijtihadin. Barusan itu bilang baca tuh. Setelah barusan apa? Wistahabu fil awan taghdiyah walau bi'udin khatta fawqa aniyah. Kemudian baitnya wa yataharra lishtibahi at-tahiri binajisin walau li'a'ma qadir walau li'a'mal qadiri. Walaupun orang buta selama dia mampu untuk berijtihad. Cuman kalimatnya wa yataharra bukan wa yajtahid. Karena taharra yajtahid sama aja. Wa yataharra dan bersungguh-sungguh orang tersebut lishtibahi at-tahiri karena selirunya perkara yang suci binajisin dengan yang najis. Jadi ada keseliruan antara yang suci dengan najis. Wa yataharra lishtibahi at-tahiri binajisin walau lil a'ma walau li a'ma qadiri, walaupun untuk orang yang buta tapi dengan catatan qadiri dia mampu berijtihad. Makanya di sini dikatakan, coba ente lihat, falau waqa'a maka kalau terjatuh fi ahadil ina'aini di salah satu dua wadah najisun najis tawaddo'a maka wudu orang tersebut min ahadihima dari salah satu dua wadah tersebut bijtihadin dengan ijtihad wa dhuhuri alamatin dan zahirnya tanda-tanda. Alhamdulillah. Syuk masuk bab ijtihad. Tapi ijtihad di dalam memilih mana yang najis, mana yang suci. Alhamdulillah. Ayo wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan ini masalah ijtihad ini.